Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah fil aqidah, manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akidah, yaitu ittiba', ya, mengikuti ya, Al-Quran dan sunnah serta dipahami dengan pemahaman salafus saleh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sampai pada pembahasan berkaitan dengan ya, kenapa kita harus mengikuti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya tentunya mereka sangat paham ya dengan Al-Quran dan sunnah. Mereka sangat paham dengan Al-Quran dan sunnah, dan mereka sangat memahami tentang makna-makna ya apa yang mereka telah diserukan kepadanya ya, daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya, seperti daripada sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Alkitab dan sunnah ya yang pertama kali sampai kepada mereka ya, dan diajarkan kepada mereka pertama kali ya. Kita dapatkan bahwasanya ketika mereka ya, diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat tentang sifat ya, dibacakan ayat-ayat tentang sifat, akan tetapi apa yang terjadi, mereka berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka tidak pernah bertanya apa maknanya ya, mereka tidak pernah bertanya bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla ataupun sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla, mereka tidak pernah bertanya seperti ini. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mereka menyerahkan makna daripada makna-makna sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Disertai itu mereka menetapkan sifat tersebut. Mereka menetapkan sifat tersebut. Naam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada penjelasan daripada Al-Imam Al-Maqrizi, yaitu Al-Imam ya Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Maqrizi ya, yang wafat pada tahun 845 Hijriah. Naam. Di dalam kitabnya Al-Mawaid ya, Al-Mawaid wal i'tibar bi dzikril khutati wal athar. Kata Al-Imam Al-Maqrizi bahwasanya dzikrul hali fil aqaidi ya, berkaitan penyebutan keadaan ya di dalam masalah akidah ahlus sunnati ahlul Islam, yaitu kaum muslimin ya. Kaum muslimin yang mana kaum muslimin mundu ibtidai ya, sejak dimulainya millah Islamiyah ini hatta sampai dengan tersebarnya ya pemahaman atau madhab Asy'ariyah yang mengedepankan ilmu kalam ataupun filsafat. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka Al-Imam Al-Maqrizi mengatakan i'lam anna Allah ta'ala lamma ba'atha minal arabi nabiyahu ya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulan, bahwasanya ketahuilah sesungguhnya Allah tabaraka wa taala ya ketika mengutus dari orang Arab ya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul kepada manusia, ilan nasi jami'an, kepada manusia secara keseluruhan. Wasafa lahum rabbahum, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau mensifatkan ya kepada sahabat-sahabatnya ataupun kaum muslimin pada saat itu berkaitan dengan sifat-sifat Rabb mereka ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, bima wasafa ya, Nabi mensifatkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan bihi nafsahu al-karimata fi kitabihil aziz alladzi nazala bihi ala qalbihi ya ar-ruhul amin. Bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mensifatkan bagi dirinya yang maha mulia di dalam kitabnya Al-Aziz yang ia telah turun bersamanya ke hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruhul Amin. Wa bima auha ilaihi rabbuhu ta'ala, dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepadanya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sejak milah Islam ini dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Nabi menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan atau Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Falam yas'al ahadun, maka kita dapatkan bahwasanya tidak ada seorang sahabat pun, tidak ada seorang yang beriman pada saat itu ya yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apakah itu apakah itu ahlul qaryah yang tinggal di sekitar Nabi ataupun
orang-orang Arabi, yaitu orang-orang yang bukan laisa Arabi, lakinnya orang-orang Badui, orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok, sahabat-sahabat yang tinggal di pelosok, maka kita tidak dapatkan bahwasanya mereka bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menjelaskan, ya, sejak dimulainya milah Islam ini selalu Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah telah sifatkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam wahyu kepada para sahabatnya. Maka tidak ada seorang sahabat pun yang bertanya, ya, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan makna daripada makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kama kanu yas'aluna, ya, sebagaimana mereka bertanya dahulu selalu kepada Nabi tentang urusan sholat, urusan zakat, urusan puasa, haji, dan selain daripada itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan bagi mereka maupun dengan apa yang, ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kita break sebentar karena sedang terdengar azan. Nah, ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka bahwasanya, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dimulai dengan diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, maka Nabi sudah mulai menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sejak milah Islam ini dimulai dengan diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya, akan tetapi kita tidak dapatkan salah seorang dari sahabat pun dia bertanya tentang makna-makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka selalu dahulu bertanya tentang apa? Tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, ya, ataupun perkara yang diperintahkan oleh Allah ataupun sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana mereka juga bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keadaan di hari kiamat, surga, neraka, ya. Kalau seandainya idlau sa'alahu, ya, kalau seandainya telah bertanya, ya, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam insanun, seseorang minhum daripada mereka, an syai'in minas sifatil ilahiyah, ya, berkaitan dengan sesuatu daripada sifat-sifat ilahiyah, ya,
ya, niscaya la nuqila kama nuqilatil ahadits al-waridatu, ya, maka niscaya akan dinukilkan pertanyaan tersebut, sebagaimana dinukilkannya hadits-hadits yang didatangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahkamil halali wal haram, dalam hukum-hukum halal maupun haram, ya. Wa fi targhib wa tarhib, sebagaimana juga dalam targhib wa tarhib, wa ahwal al-qiyamah, ya, begitu juga keadaan-keadaan di hari kiamat, ya, kemudian fitnah-fitnah yang akan terjadi, ya, wa nahwi dzalika mimma tadammanathu kutubul hadits, ya, dan dari segala dari wa nahwi dzalika mimma, daripada apa yang, ya, dikandungi oleh kitab-kitab hadis, ya, seperti kitab targhib wa tarhib dan sebagainya. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sahabat ketika mereka bertanya tentang sesuatu maka dinukilkan di dalam kitab-kitab hadis. Akan tetapi kita tidak dapatkan di dalam kitab-kitab hadis seorang sahabat pun bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan sekali lagi, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya sebagaimana al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifa majhulun, ya, wal imanu bihi wajibun, ya, wal imanu bihi wajibun, bahwasanya istiwa itu maklum. Istiwa di sini, beristiwanya Allah itu jelas maknanya, ya. Sahabat memahaminya, jelas-jelas memahaminya, sehingga mereka tidak bertanya. Dan ini pun perkara ghaib, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syekh, ya, Abdul Muhsin Al-Abbad, bahwasanya ini perkara ghaib, sehingga perkara ghaib kita lebih mengedepankan keimanan bukan akal. Dan ketahuilah, akal yang dia itu tunduk kepada syariat. Akal yang selamat adalah akal yang menyetujui apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak mempertentangkan dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka, ya, sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidak ada seorang pun bertanya tentang, ya, makna daripada satu sifat daripada sifat-sifat Allah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan pada saat itu kepada mereka. Nah, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Malik mengatakan apa? Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang, ya, bagaimana sifatnya Allah, apa makna sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah bid'ah, ya, sebuah perkara bid'ah. Maka ikhwani hafizakumullahu jami'an, ya, bahwasanya Syekh mengatakan bahwasanya apa? Dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam kamus-kamus hadis, ya, musnad-musnadnya ataupun jawami', ya, daripada hadis-hadis, ya, annahum lam yarid qattan, bahwasanya tidak disebutkan satu pun min tariqin sahihin wala saqimin, dari jalan yang sahih maupun jalan yang tidak sahih, ya, an ahadin minas sahabat, dari salah seorang sahabat pun, alal ikhtilafi tabaqatihim, disertai dengan berbeda-bedanya tingkatan mereka, wa kathratu adadihim, dan banyaknya, ya, jumlahnya mereka, ya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, an ma'na syai'in mimma, ya, wasafa rabbu wasfur rabb, ya, wasafa rabbu, bahwasanya, ya, dia bertanya tentang sifat Rabb, maka tidak didapatkan, ya, dari jalan yang sahih maupun dari jalan yang dhaif, ya, maka tidak didapatkan satu riwayat pun sahabat bertanya tentang sifat Allah, tentang makna daripada sifat, tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah bertanya. Padahal kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis banyak, ada yang bertanya tentang salat, ada yang bertanya tentang haji, tentang zakat, tentang puasa, ya, tentang hukum halal dan haram, tentang targhib wa tarhib, tentang ahwal al-qiyamah, hari kiamat, fitnah dan sebagainya. Maka para sahabat kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis ditanyakan hal ini. Akan tetapi kita tidak pernah mendapatkan dalam kitab-kitab hadis, ya, sahabat bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjelaskan bahwasanya sebagaimana Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu jelas maknanya, ya. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita katakan bahwasanya manhaj ahli sunnah wal jamaah sebagaimana manhajnya para sahabat ini, yaitu apa? Mereka iqtida wal ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali-kali tidak mengedepankan akal, serta memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman salafun salih. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan ba'da salat Isya. Nah, bagi para ikhwah yang salat di rumahnya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum semuanya, dan semoga Allah mengangkat musibah ataupun bala yang sedang menimpa kita secara keseluruhan, ya,
apakah itu kaum muslimin maupun secara keseluruhan di umat-umat yang ada di negara ini, di negara ini maupun yang ada di luar negara ini. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.